Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reva Febiana, NPM 231060137 dari Program Studi Psikologi Islam. Di sini, saya akan menyampaikan materi yang bertema Etika Islam dalam Mengelola Lingkungan Hidup, guna memenuhi tugas Islam dan lingkungan hidup dari Ibu Mustamira Sofa Salsabila. Lingkungan merupakan bagian dari integritas kehidupan manusia, sehingga lingkungan harus dipandang sebagai salah satu komponen ekosistem yang memiliki nilai untuk dihormati, dihargai, dan tidak disakiti. Dalam surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, Zaharal fasadu fi barri wal bahri bima kasabat aidin nasi liyuzikohum badalladzi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Maksud dalam surat ini yaitu ketika ada bencana seperti banjir, tanah longsor, dan lain-lain, semua itu disebabkan karena diri kita sendiri, yang mana kita sebagai manusia kurang baik dalam merawat dan menjaga lingkungan. Alam bukan hanya benda yang tidak berarti apa-apa selain dimanfaatkan untuk memenuhi manusia. Alam dalam pandangan Islam adalah tanda keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam memberikan jalan bagi manusia untuk mengetahui keberadaannya. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 20, yaitu wa fil ardi ayatul lil muqinin, yang artinya dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan manusia juga bukanlah penguasa alam, namun hanya memiliki posisi sebagai mandrisnya di muka bumi ini. Hubungan manusia dengan alam atau hubungan manusia dengan sesamanya bukan merupakan hubungan antara penakluk dan yang ditaklukkan, atau antara Tuhan dengan hamba, tetapi hubungan kebersamaan dalam ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua ajaran dasar tentang etika lingkungan. Yang pertama, Rabbul Alamin. Islam mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan semesta alam. Jadi, bukan Tuhan manusia atau sekelompok manusia saja, tetapi Tuhan seluruh alam. Kedua, rahmatan lil alamin. Di sini manusia diberikan amanat untuk mewujudkan segala perilakunya dalam rangka kasih sayang terhadap seluruh alam. Ada 3 tahap yang dapat menjadi sebuah landasan etika lingkungan menurut Muhammad Idris. Pertama, ta'abud. Menjaga lingkungan adalah sebuah implementasi kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menjaga lingkungan adalah bagian dari amanah manusia sebagai khalifah. Bahkan, dalam ilmu fikih, menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan berstatus wajib karena perintahnya jelas, baik dalam Al-Quran maupun sabda Rasulullah SAW. Yang kedua, ta'kuli. Perintah menjaga lingkungan secara logika dan akal pikiran memiliki tujuan yang sangat dapat dipahami. Lingkungan adalah tempat tinggal dan tempat hidup makhluk hidup. Lingkungan telah didesain sedemikian rupa oleh Allah dengan keseimbangan dan keserasian serta keterkaitan satu sama lain. Ketiga, tahaluk. Menjaga lingkungan harus menjadi akhlak, tabiat, dan kebiasaan bagi setiap orang. Karena menjaga lingkungan ini menjadi sangat mudah dan sangat indah manakala bersumber dari kebiasaan atau keseharian setiap manusia. Sehingga keseimbangan dan kelestarian alam akan terjadi dengan sendirinya tanpa harus ada ancaman atau hukuman dan sebab-sebab lain. Ada beberapa prinsip yang dapat menjadi pegangan dan tuntunan bagi perilaku manusia dalam berhadapan dengan alam. 1. Sikap hormat terhadap alam atau respect for nature. Dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalanka illa rahmatan lil alamin." Yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk mewujudkan rahmat bagi semesta alam. Kedua, prinsip tanggung jawab atau moral responsibility for nature. Manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi, dan secara ontologis, manusia adalah bagian integral dari alam. Maka dari itu, prinsip ini sangatlah dibutuhkan dalam etika mengelola lingkungan hidup. 3. Solidaritas komisi atau cosmic solidarity. Prinsip solidaritas muncul dari kenyataan bahwa manusia adalah bagian integral dari alam semesta. Lebih dari itu, dalam perspektif ekofeminisme, manusia mempunyai kedudukan
sederajat dan setara dengan alam dan semua makhluk yang ada di alam ini. Keempat, prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam atau caring for nature. Sebagai sesama anggota komunitas ekologis yang setara, manusia digugah untuk mencintai, menyayangi, dan melestarikan alam tanpa diskriminasi dan tanpa dominasi. Manusia itu umumnya bergantung pada keadaan lingkungan sekitar yang berupa sumber daya alam sebagai penunjang kehidupan sehari-hari, seperti pemanfaatan air, udara, dan tanah yang merupakan sumber alam yang paling utama. Lingkungan yang sehat dapat terwujud jika manusia dan alam dalam kondisi yang baik-baik saja. Krisis lingkungan yang terjadi pada saat ini adalah efek yang terjadi akibat dari pengelolaan atau pemanfaatan lingkungan manusia tanpa menghiraukan etika. Etika di dalam Islam bukan berarti melarang manusia untuk memanfaatkan alam, namun hal tersebut harus dilaksanakan secara seimbang dan tidak berlebihan. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.